Ya, saat ini kurang lebih mungkin secara portofolio itu kita ada di tiga besar lah mungkin ya Ya. di industri asuransi umum Hmm. Indonesia. Eh, eh, Apa namanya dan walaupun tadi masih didominasi oleh corporate business Pak ya. Kalau di retailnya ya kita kan karena portofolio sekarang mungkin baru sekitar 12% lah ya. Ya. 12% dari portofolio bisnis kita. Tetapi 12% yang kita punya dari retail itu mungkin eh, sama dengan lebih dari 30-40 company yang lain. Maksudnya Ya. banyak company yang size-nya itu sama dengan retail bisnis kita gitu ya. Entah Ya. 20-30 company itu kurang lebih Ya. mungkin gitu. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat timur negara, kobarkan bidara, kita bekerja bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Diponegoro. Wawancara ini rencana akan kami bukukan untuk menyusul penerbitan buku sebelumnya. Nah, saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro, yaitu eh, Bapak Tatang Nur Hidayat. Sekarang menjabat sebagai Presiden Direktur PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Terbuka. Apa kabar Pak Tatang? Baik Pak Bambang. Luar biasa. Pak Tatang mungkin bisa mulai cerita pengalaman ketika kuliah di S1 Fakultas Perikanan dan Kelautan Undip, kemudian pernah S2 di bidang ekonomi syariah, tetapi kemudian banyak berkarir di bidang asuransi. Pernah menjadi ketua Dewan Asuransi Indonesia, juga ketua Asosiasi Asuransi Syariah. Nah, Ya, sekarang yang luar biasa menjadi dirut PT Asuransi Tugu Pratama Terbuka. Silakan Pak Tatang. ya terima kasih Pak Bambang. Saya bersyukur pernah mengalami belajar di Universitas Diponegoro ya Ini, selama hampir 5 tahun, 4 tahun, 10 bulan kalau tidak salah ya, gitu ya. Jadi di ilmu kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Sa eh, saya masuk 2003 ya, kemudian lulus bulan Mei 2008 gitu. ya, Dan saya mendapatkan banyak pengalaman berharga selama di kampus ya, baik itu di perkuliahan maupun kegiatan kemahasiswaan ekstrakurikuler. ya. Dan banyak orang apa namanya, misalkan kalau ditanya kalau balik lagi waktu kira-kira milih jurusan apa, universitas apa gitu ya.
Iya, iya. saya tetap akan milih ilmu kelautan Undip gitu ya. Karena apa namanya, saya benar-benar apa ya, punya banyak memori gitu ya, punya Ya. banyak kenangan di mana menurut saya di kampus ini, di jurusan ini, eh, 3 poin, baik itu masalah teori pembelajaran di kelas, praktikum di luar, maupun kegiatan kemahasiswaan, sosial kemasyarakatan, bisa saya dapatkan Hmm. tiga-tiganya secara seimbang. Ya. Sehingga kalau disebut apa namanya, secara teori saya belajar dengan baik nggak? Iya, tapi waktu saya untuk bisa praktikum di luar mengenal lingkungan cukup nggak? Banyak sekali gitu kegiatan di luar Ya. perkuliahan di kelas gitu ya, termasuk juga untuk kegiatan kemahasiswaan. Begitu Pak Bambang. Iya, luar biasa. Nah, kemudian juga menarik itu bagaimana dari jurusan kelautan terjunnya malah asuransi. Iya, ini juga yang seringkali apa namanya ditanyakan. Saya apa namanya, ketika kuliah kan seringkali disampaikan di kampus bahwa kita untuk bisa mempelajari hal lain gitu ya, banyak soft skill dan lain sebagainya. Hmm. Dan saya merasakan manfaat dari itu. Jadi ketika lulus, memang sebetulnya jurusan kuliah kelautan ini sulit lah untuk menemukan bidang pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya gitu ya. Hmm. Memang kita mengetahui ada Departemen Kelautan, kemudian ada juga banyak NGO, mungkin juga ada eh, apa namanya, company yang ada kaitan dengan lingkungan laut begitu ya. Tapi sebetulnya belum begitu benar-benar terbuka. Nah, jadi waktu saya lulus, saya selain fokus di kelautan, saya pikir kemampuan kita di kampus itu kan tidak melulu tentang teori itu, tapi Hmm. tadi soft skill, tadi kemampuan sosial skill. Nah, saya mencari eh, opportunity yang melihat semua jurusan. Ya, Jadi banyak program-program dari perusahaan yang menawarkan semua jurusan, ya. yang mempunyai, yang penting kemampuan kita, dan salah satunya adalah manajemen trainee. Nah, Hmm. waktu itu saya tes dan diterima sebagai manajemen trainee di asuransi Adira Dinamika. Dari Hmm. situlah saya mengenal dunia asuransi, dan di asuransi Adira lah saya ditempatkan di asuransi syariah yang Hmm. akhirnya didalami sampai dengan saat ini begitu ya. Jadi Ya, selain asuransi kerugian, asuransi syariah, tentu juga ya namanya pekerjaan kita harus siap tour ya, of duty, tour of area ya. ya. Capai cita-cita, junjunglah tinggi Diponegoro, alma mater kita. Amalkan watak satria, latihan dari pundak, mengabdi tanah pusaka, ibu Indonesia. Saya membaca apa ya perjalanan karir Pak Tatang. Pak Tatang ini termasuk cukup cukup cepat dalam berkarir. Nah, orang-orang yang bergerak di apa itu asuransi, terutama di sales, itu kan terkenal sebagai orang-orang yang gigih ya. Yang Ya, awal-awal itu kalau kemana-mana sering ditolak katanya ya. Nah, tapi iya betul. bagaimana Pak Tatang itu bisa melalui itu dengan cepat? Iya, jadi di awal memang ini juga ada cerita kurang apa yang lucu lah gitu ya. Ya. Jadi di awal itu sebetulnya tidak murni juga apa saya itu masuk untuk semua jurusan, karena sebetulnya yang dicari adalah teknik perkapalan mungkin. Cuman Ya. karena ada merin-merinnya jadi masuk kemudian ke teknik, tapi saya minta. Saya bilang nggak mau, saya kalau di teknik saya mau di pemasaran itu. Akhirnya memang ditempatkan di pemasaran. Dan memang cerita di pemasaran ini apa namanya, pahit manis tadi Pak Bambang sampaikan ya.
ditolak orang dan lain sebagainya. Tapi dari situ memang siapa yang bisa bertahan kelihatan lah gitu, kualitatif ya gitu ya. Jadi kalau kita performance bagus, orang juga nggak bisa protes. Kalau jelek juga kita nggak bisa protes kalau kita dihukum gitu ya. Nah, Iya. akibat itulah kualitatif yang dengan sangat mudah bisa dilihat. Kemudian selain itu memang seringkali ini Pak, kalau marketing itu kan bagaimana kita apa namanya punya relationship yang bagus dengan banyak orang gitu Iya. ya. Kemudian juga apa namanya eh, lain lain daripada itu saya pikir yang paling penting lagi adalah seringkali kita harus berani ini apa namanya apa aja disuruh itu dikerjain gitu ya selama Hmm. tidak tidak apa tidak melanggar gitu ya Iya. yang sifatnya bahkan banyak penugasan-penugasan yang extra effort, additional pekerjaan, tidak additional tambahan benefit gitu ya. Termasuk juga kegiatan-kegiatan di asosiasi, Pak Bambang. Ya. Kan seringkali perusahaan menugaskan orang untuk terlibat di asosiasi. Ya. Sementara kalau kita terlibat di asosiasi, pekerjaan di kantor kan tetap gitu ya, Iya. nggak dikurangi. Nah, di asosiasi itu kerjaan tambah, mikirin industri, mikirin Ya. orang lain, Ya. Ya. kita nggak Ya. dapat benefit gitu, kita Ya. nggak Ya. dapat Ya. gaji, nggak dapat apa. Nah, tapi dari situlah Ya. pergaulan kita lebih luas, Ya. kemampuan kita lebih terasa, tidak hanya skupnya company tapi industri. Mungkin hal-hal itu juga yang Ya. ikut membantu proses lebih cepat tentu selain dorongan ya nasib dan doa orang tua lah ya. Baik, Pak Tatang, kenapa kemudian fokus ke asuransi syariah? Bahkan sempat belajar juga di apa ekonomi syariah kalau nggak salah itu ya. Iya, saya lihat ada beberapa hal Pak Bambang. Pertama, memang saya melihat ada value juga yang yang cukup apa apa yang cukup bagus ya apa Ya. namanya di asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional ya. Artinya value yang lebih ini saya pikir akan membuka potensi dan pasar baru gitu ya. Hmm. Jadi ada keunikan lah Hmm. yang berbeda dengan di konvensional sehingga dengan penetrasi pasar asuransi yang masih rendah di Indonesia, saya berpikir jangan-jangan ini atau berharap lah ya, ini menjadi salah satu growth engine baru Ya. bagi Ya. industri perasuransian untuk penetrasi. Ya. Kemudian yang kedua, itu kan potensi bagi industri gitu ya, Hmm. potensi bagi masyarakat. Bagi personal juga saya lihat demikian Pak, kalau hal-hal yang baru, sesuatu hal yang baru itu kan kalau kita berhasil itu istilahnya bisa kelihatan gitu hasilnya itu dari Ya. apa. Nah, ini juga menarik saya pikir gitu ya. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat timur negara, kobarkan bidara, kita bekerja keras. Sebenarnya secara prinsip apa Pak yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi umum? Kalau nggak salah Pak Tatang justru pernah bekerja di asuransi syariah. Betul, betul, Pak. Jadi yang membedakan itu sebetulnya kan di dalam pengelolaan dananya, Pak ya. Hmm. Kalau manfaat bagi yang terkena apa namanya bencana, apa musibah atau accident-nya itu kan sebetulnya sama. Artinya Hmm. kalau kita misalkan begitu terjadi sesuatu di cover X rupiah ya mau konvensional mau syariah sebetulnya sama. Iuran X rupiah ya sama. Yang bedanya adalah pola pengelolaan dananya. Jadi kalau di konvensional
kita itu mentransfer risiko ke perusahaan dengan membayar sejumlah premi. Nah, Hmm. kalau di syariah bedanya kita ini kayak iuran gitu ya. Hmm. Bikin pooling dana kumpulan, kita masukkan dana itu ke sana gitu untuk sama-sama tak saling menolong di antara sesama Ya, peserta. Perusahaan asuransi manage dana itu gitu. Jadi perusahaan asuransi itu ya, manajer dananya. Dananya ya. milik sesama peserta. Kurang lebih bedanya itu Pak Bambang. Kemudian secara nasional sekarang apa pangsa asuransi syariah di Indonesia itu seperti apa sekarang? Ya, sampai saat ini pangsa pasar asuransi syariah itu kalau berdasarkan kontribusi itu baru sekitar 7%-an, Pak. Eh, Eh, ya. kalau secara aset mungkin di sekitar 5 poin lah, kurang dari 6% gitu ya. Ah, ini kan masih sangat kecil. Ya. Eh, kita sih berharap gitu ya dengan pemahaman literasi edukasi masyarakat yang lebih baik terhadap asuransi syariah mungkin dalam 10 tahun ke depan bisa mencapai 20-25% dari total portofolio asuransi. Oh ya. Nah, kalau dunia Pak, internasional itu asuransi syariah berperan apa enggak? Iya, nah ini sebetulnya dengan perkembangan khususnya mungkin ekonomi Islam dunia, Pak ya. Nanti kan bagaimana sekarang di perbankan syariah juga maju gitu ya. Di Ya. Indonesia juga ada BSI sebagai bank nomor 7 terbesar. Kemudian juga apalagi dengan transaksi global nanti Ya. ada ASEAN Framework di eh, keterbukaan ekonomi lah gitu ya di negara-negara Asia yang kita sebut dengan AFAS. Nah, itu juga kan membuka potensi dan keharusan asuransi syariah untuk berkembang. Kalau nanti rantai ekonomi Islam itu sudah terbentuk gitu ya, baik itu nasional maupun global, tentu perlu asuransi syariah di dalamnya, Pak. Nah, Pak Tatang, Bapak kemudian menurut saya cukup apa ya surprise ya, kemudian menjadi Presiden Direktur PT Asuransi Tugu. Tunggu Apakah ya. apakah itu ada faktor karena asuransi Tugu juga mengelola asuransi syariah? Iya, betul Pak. Jadi salah satunya kan di Tugu juga sebagai anak perusahaan dari Pertamina mempunyai unit usaha syariah yang juga menurut peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 40 Nomor 2014 wajib dipisahkan spin-off Hmm. unit usaha syariahnya maksimum tahun 2024 sehingga Insya Allah tahun depan kita juga sudah dalam upaya untuk memisahkan unit usaha syariahnya ini menjadi sebuah perusahaan berdiri sendiri, Pak. Capai cita-cita, junjunglah tinggi Diponegoro, alma mater kita. Amalkan watak satria, bakti yang tarik undang, mengabdi tanah pusaka, ibu Indonesia. Tugu Pratama ini kan asuransi yang termasuk papan atas ya Pak, termasuk Betul. asuransi SAR. Nah, menurut saya luar biasa Bapak di bawah 40 tahun dipercaya memimpin ini. Nah, itu apakah yang masih dominan masih apa Pak? Lingkungan melayani grup Pertamina atau apa? Sudah yang dari luar juga cukup besar. Ya, saat ini Pak, saat ini paling tidak kalau kita bagikan segmen itu ada 3 besar Hmm. segmen yang nanti kita harapkan menjadi 4 gitu ya. 3 besar itu apa? Pertama tentu Pertamina Group, Pak. Pertamina Group ini saat ini portofolio di kita mungkin sekitar 40-45%. Hmm. Selain Pertamina Group juga ada
lingkungan BUMN ya. Jadi Hmm. korporasi yang di lingkungan BUMN karena kita juga ada di lingkup BUMN. Hmm. Misalkan bagaimana Garuda, Pupuk, Telkom Hmm. dan lain sebagainya itu kan di lingkup BUMN. Itu juga porsinya cukup besar, sepertiga mungkin sekitar 35%-an. Kemudian lain daripada itu karena kita juga eh, specialty-nya di corporate business, tentu juga ada corporate business yang non BUMN, Hmm. yang private sector. Di luar itu, kita juga sedang mengembangkan dalam beberapa tahun terakhir ini untuk retail business gitu ya. Jadi Hmm. artinya kalau kalau perusahaan sebesar Tugu nilai kemanfaatannya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat umum juga kan sayang gitu. Ya, ya. Makanya kita juga mengembangkan sektor retailnya. Ke depan sektor kelima adalah yang syariah tadi. Jadi kita berharap Pertamina kita oke, BUMN kita mantap, Hmm. corporate bisnis yang lain kita juga oke, retail juga oke, syariah juga berkembang. Lima, lima itu yang kita canangkan, Ya. walaupun saat ini mungkin baru sampai dengan tahap yang keempat tadi yang retail dalam proses pengembangan. Ya. Itu kelihatannya yang retail itu yang asuransi mobil kelihatannya cukup terkenal ya, Tugu ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah salah satu hal yang retail saat ini yang sudah mulai dikenal publik adalah yang kendaraannya gitu ya. Sebagai entry point kita terhadap total rencana bisnis di retail ya. Nah, kalau boleh ya Pak disampaikan gitu. Ini posisi apa asuransi Tugu ini di antara asuransi-asuransi yang lain ya. Kalau saya sih melihat bahwa ini di papan atas, tapi kira-kira pangsanya seberapa besar itu? Iya, saat ini kurang lebih mungkin secara portofolio itu kita ada di tiga besar lah mungkin Ya. ya di industri asuransi umum Hmm. Indonesia. eh eh, Apa namanya, dan walaupun tadi masih didominasi oleh corporate business Pak ya. Kalau di retailnya ya kita kan karena portofolio sekarang mungkin baru sekitar 12% lah ya. Ya. 12% dari portofolio bisnis kita. Tetapi 12% yang kita punya dari retail itu mungkin eh, sama dengan lebih dari 30-40 company yang lain. Maksudnya Ya. banyak company yang size-nya itu sama dengan retail bisnis kita gitu ya. Entah Ya. 20-30 company itu kurang lebih Ya. mungkin gitu. Pak Tatang ini kan masih apa ya sampai saat ini masih memimpin Dewan Asuransi Indonesia. Apakah Ya, itu memang bisa dirangkap dengan posisi Bapak sebagai Presiden Direktur? iya Pak. Jadi memang Dewan Asuransi Indonesia ini kan holding apa namanya asosiasi-asosiasi di Ya, perasuransian ini kan terkumpul di Dewan Asuransi. ya, Sementara ketua umum dari asosiasi ini juga kan harus pelaku, ya, harus direksi dari perusahaan, ya, dan demikian juga dai ini ketua umum kan harus ketua asosiasi gitu ya. Jadi ya, ya ya. otomatis ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh direksi Hmm. perusahaan. Ya kayak inilah Pak. Ini kayak ketua RW lah gitu ya. Ya, 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 Ketua ya, RW ya harus warganya gitu ya. ya, Jadi ya. Nah, pertanyaan saya begini, eh, apakah ini kan masa jabatan Bapak juga sampai 2024? ya, Apakah itu masih mungkin dipilih kembali misalnya sebagai ketua DAI itu? ya sebetulnya kan nanti di 2024 itu ada pemilihan lagi Pak ya. Ya. Dan biasanya sih kita gantian Pak ya. Oh, ya, Jadi ya. walaupun saya nggak tahu dalam sejarah pernah nggak yang 2 periode, tapi saya sih berharap
untuk tidak dipilih lagi Pak, nanti gantianlah 2024 yang lain Pak. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat timur negara, kobarkan di dada, kita bekerja berat. Nah, sekarang kalau mengenai target, Pak, Bapak di asuransi tubuh tadi kan bidang-bidang yang dikembangkan sudah disampaikan. Tapi apa target yang ingin dicapai? Ya, targetnya Pak, selain tadi secara bisnis tentu dari bidang-bidang dari segmen tadi lima sektor itu harus berkembang. Di lain dari itu, pertama kita juga mengusahakan transformasi culture dari korporasi. Eh, kita memahami bahwa tiap zaman, tiap tahun ini tantangannya berbeda, berubah, sehingga kita juga menyiapkan culture company, sumber daya manusia untuk siap menerima tantangan di masa yang akan datang. Belum tentu kita yang apa namanya yang sudah solid saat ini bisa tetap mampu solid di kemudian hari. Itu yang pertama selain tadi yang bisnis-bisnis Pak ya, segmen-segmen. Yang kemudian juga kita juga mengupayakan transformasi dalam konteks pengelolaan aset. Kalau tadi sumber daya manusia, sekarang sumber daya yang lain ya, kekayaan. Misalkan begini, kalau dulu kita memiliki banyak aset properti, apakah sekarang misalkan lebih dengan tantangan ke depan, apakah properti itu tetap menjadi aset yang harus kita kelola, ataukah kita harus switch ke apa namanya aset keuangan atau bagaimana gitu kan, sesuai tuntutan. Kemudian juga bagaimana pengelolaan investasi, bagaimana pengelolaan utang piutang, pendapatan itu juga yang dalam konteks transformasi pengelolaan aset selain pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, tentu karena perusahaan ini saat ini sudah TBK gitu, sudah terbuka, maka bagaimana pengelolaan company ini lebih apa namanya keterbukaan informasinya gitu ya, GCG-nya dan lain sebagainya ini juga lebih ditekankan sehingga menjadi sustainable fondasi untuk sustainable growth lah. Kurang lebih sih itu pas lain memang transformasi misalkan bagaimana caranya kita bisa ketika nanti terekspos persaingan global, kita juga bisa siap dengan persaingan global, di mana saat ini kita sudah mempunyai modal dengan mempunyai rating global AM base A- ini gitu. Bagaimana optimalisasinya lah kurang lebih. Pak Tatang, ini sukses perusahaan asuransi terutama pemasaran tentu dipengaruhi juga oleh iklim lingkungan yang berkembang di masyarakat. Nah, pertanyaan saya, apakah semacam disebut trauma publik terhadap salah kelola asuransi besar di Indonesia itu masih berpengaruh sampai sekarang? Iya Pak, ada pengaruh salah satu hal penetrasi dan literasi kita yang kurang baik itu juga gara-gara mungkin ada orang yang tidak puas atau bahkan sampai trauma tadi gitu ya. Jadi ada orang yang pernah mengalami experience yang kurang baik sehingga tidak menjadi apa namanya, kalau istilahnya getok tular ya Pak. Mestinya kan yang sudah pernah merasakan itu dan merasakan baik bisa menularkan ke yang lain. Ini malahan menjadi misalkan kurang baik, itu tentu sangat mempengaruhi Pak, sehingga banyak company mungkin yang memerlukan penetrasi terhadap new customer, retensi terhadap existing customer-nya misalkan rendah. Itu jadi concern kita juga, Pak. Sekarang kembali ke Undip tadi, Pak Tatang sudah cerita bahwa banyak sekali bekal
ilmu maupun pengalaman yang bisa dimanfaatkan dari Undip. Nah, sekarang eh, bagaimana dampak alumni Undip yang sudah ada di mana-mana? Saya pernah mengecek itu, seringkali kampus itu tidak tahu bahwa alumninya sekarang jadi apa, jadi apa gitu, nggak mengerti. Nah, itu Ya. bagaimana kerjasama baik dengan kampus maupun dengan alumni yang lain? Iya, ini mungkin salah satu hal juga yang menjadi ini Pak, apa namanya, perlu ditingkatkan lah ya di Undip. Kalau kita melihat di apa namanya di kampus lain mungkin peran kampus, ikatan alumni dan lain-lain itu cukup solid gitu ya dalam mensupport. Sejauh ini sih bisa jadi saya em, ya mohon maaf karena interaksi saya cukup kurang begitu ya dengan sesama alumni maupun kampus setelah keluar ini justru merasakan bahwa mungkin tidak terlalu kuat ya alumni Undip itu punya ikatan begitu ya. Jadi Hmm, masih banyak eh, masing-masing lah begitu ya atau mungkin kita masih di bawah bayang-bayang yang lain gitu ya. hmm. Jadi tidak memperlihatkan bahwa orang Undip bisa jadi gini. Justru saya survive sendiri aja udah syukur gitu ya. Iya, Jangan-jangan iya, begitu makanya kok nggak iya, terlalu iya, kelihatan lah gitu ya iya, irama iya, kerjasama dan apa namanya saling support lah gitu. iya. Capai cita-cita, jenjanglah tinggi Diponegoro, alma mater kita. Amalkan watak satria, bakti yang tarik undang, mengabdi tanah pusaka, ibu Indonesia. Pak Tatang saya kira punya pengalaman yang sangat menarik ya. Jadi apa program yang menyimpang dari apa penyiapan ilmunya menurut saya, tapi berkarir sampai ke puncak. Apa yang bisa disarankan kepada para mahasiswa yang sekarang sedang belajar di kampus gitu ya? Karena kecuali nasib dan sebagainya, tapi kan Betul. perjuangan itu tentu harus ada guidance-nya. Ya, saya pikir yang pertama, jadi kita harus bisa membuat eh, plan A, B, C, D gitu ya. Kita terbiasa dengan jangan serampangan. Saya Hmm, tidak bilang bahwa mungkin eh, karir yang saya dapat sekarang itu ya, serampangan, asal ya, masuk, asal enggak. ya, Tetap harus ada plan, hmm, tapi bahwa plan itu tidak stick hanya ya, satu, tapi plan itu bisa A, B, C, D gitu, dan hmm, semua diplankan. Kemudian yang kedua, selain mempunyai banyak planning gitu, plan A, plan B, plan C, sehingga apapun yang terjadi tetap di plan kita, mau yang A, ya, mau yang B ya maupun yang ya, C. Selain itu, apa namanya, kita harus eh, selalu dua hal. Pertama, kemampuan di bidang teknis kita optimalkan, tapi tidak menutup diri terhadap hal lain gitu ya. hmm, Kalau kita orang akuntansi, kita harus jago di akuntansi. hmm, Tapi jangan terkungkung bahwa kita harus hanya akan menjadi ya, akuntan gitu ya. ya, ya, Jadi saya orang kelautan ya saya harus belajar dengan baik di ya, bidang kelautan. Tapi saya membuka diri ya, terhadap kemungkinan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah yang nomor dua itu open mind lah intinya begitu ya. ya, Jadi kita membuka. Yang ketiga adalah yang paling penting itu adalah kemampuan analisis. hmm, Kemampuan analisis, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan out of the box itu eh, lebih penting. Jadi istilahnya gini, contoh ketika kita belajar matematika itu bukan rumus yang kita hafalkan gitu, tapi kenapa itu rumusnya demikian? Mungkin ya, itu lebih penting. Nah, kemampuan berpikir kritis, kreatif, out of the box itu harus diasah. Dan salah satu cara mengasahnya adalah kita banyak kegiatan, hmm, kita
bisa jadi kegiatan kemahasiswaan, kita apa namanya ya istilahnya jangan hanya sekedar ke kampus, ke kos, ke kampus, ke kos gitu ya. Ya. Tapi juga banyak kegiatan-kegiatan lain yang mengasah kita. Yang selanjutnya adalah Ya. terbiasa sibuk. Yang Ya. keempat, terbiasa sibuk. Jadi kalau kita biasa sibuk nanti kita nggak gampang mengeluh kalau banyak Ya. penugasan gitu ya. Penugasan. Pak Tatang terakhir, biasanya orang kuliah itu, apalagi ada pengaruh dari keluarga, dari orang tua, itu pilihannya adalah cepat lulus atau banyak kegiatan, termasuk misalnya di Hmm, organisasi ekstra dan sebagainya. Lulus agak terlambat ya, sedikit, tapi iya. seperti yang dikatakan Pak Tatang tadi, bekalnya makin lengkap. Ya, kalau saya memilih jangan terlalu cepat lulus lah gitu ya, tapi perbanyak kegiatan. Saya waktu itu sampai semester 6 itu hampir selesai semua mata kuliah. Ya, Semester 7 itu udah tinggal ya beberapa ya, dan bisa dibilang saya tidak ada semester pendek, tidak ada ngulang gitu ya, hampir ya, dipastikan gitu ya. Artinya kalau bisa dibilang kalau pilihan 3 tahun 10 bulan misalkan mungkin gitu ya kurang ya, dari 4 tahun, ya, tapi saya pikir selama masih ada hal yang bisa kita manfaatkan di kampus gitu ya, maka nggak cepat-cepat lulus nggak apa-apa, tapi tadi ya, pilihan nggak cepat lulusnya bukan gara-gara nggak bisa lulus cepat jadi lulus lambat, nggak, kita memilih ya, memanage gitu ya. ya, Tapi juga saran saya jangan kelamaan, jangan lewat dari 5 tahun lah gitu ya. ya, ya, Cukup ya. 3 tahun di awal kuliah diberesin, tinggal skripsi dan lain sebagainya. Kita punya 1 tahun setengah untuk beresin dan nyari pengalaman lain di kampus. Baik, terima kasih sekali Bapak Tatang Nur Hidayat, Presiden Direktur PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Terbuka. Pengalamannya luar biasa, mudah-mudahan memberi inspirasi dan motivasi pada kita semua, terutama pada generasi muda yang sekarang masih belajar di kampus dan masih menimang-nimang masa depannya. Sukses Pak Tatang. Terima kasih Pak Bambang. Terima Ya, kasih. pamit Pak. Ya, wassalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.